Baik lagi di malam-malam. Jadi kita akan membacakan Apa? sohib-sohib yang sudah WhatsApp dan SMS nih. Langsung aja. Bacain, Ada dari Ricky di 0812-248440. Halo malam net, saya Ricky dari Lamongan. Halo Ricky. Halo, Ricky. Selamat malam buat sahabat saya Sinta dan sehat selalu. Itu sahabat atau... Halah sahabat. Biasanya itu friend zone. Ah ini pasti ala-ala kakak adean ya. Iya, halo adek. Itu nggak sih? zaman... Iya, itu zaman-zaman Gue termasuk waktu- orang yang nggak percaya persahabatan lawan jenis. Menurut gue persahabatan lawan jenis itu sama aja kayak PDKT yang terselubung. Iya betul. Kakak adean tuh cuma sebatas perhatian, nggak sampai nganterin sampai kosan. Iya. Oke, ini ada lagi nih. Ada dari Marco di 08191167XXX gitu ya. SMS nih Hai ya? kakak, aku Marco di Lampung. Mau titip salam buat dia yang kuperjuangkan tapi mengkhianati. Kamu bilang cowok itu saudara kamu. Kok sekarang bio IG kamu namanya dia? Waduh, iya tuh, itu gimana? Tapi ada sih juga yang misalnya teman aku juga kalau misalnya ngomong nih lagi dibawa, itu siapa? Enggak, itu saudara aku. Itu siapa? Semuanya dibilang itu saudara aku. Aku bingung saudaranya banyak ya. Tapi saudara masih lembut. Kenapa? Ada teman gue bilangnya, dapat telepon, siapa yang telepon? Tukang servis AC. Tapi temen gue pernah John lagi ngegebet cewek orang, ngeboncengin pulang, nganterin pulang, set. Terus dia sayap-sayap denger dia nerima telepon dari cowoknya gitu. Kamu naik apa? Aku naik ojek, kedengeran gitu. Dia berhenti suruh pulang sendiri, pulang sendiri. Asli John. Sakit ya? Iya kalau gue sih gue tabrakin belakangnya doang tuh. Asli. Nih, selanjutnya ada dari Esya. Halo malam-malam, gue Esya di Jakarta. Mau titip salam buat teman SMP gue yang udah 15 tahun gak ketemu. Namanya Jacqueline Susan. Jacqueline Susan. Dia ulang tahun hari ini. Happy birthday ya. Kangen deh pengen ketemu. Happy birthday, Happy birthday, Jacqueline. Kangen pengen ketemu ya 15 tahun gak ketemu. Nih selanjutnya lagi ada dari saya If dari Kuningan. Oh deket dong. Lagi di Yogyakarta minta say hi buat teman-teman di kampung. Terutama buat anak-anak Parapatan Rebel. Waduh. Halo anak Parapatan Rebel. Rebel nih. Ini so gaul edanya. Dah parapatan mah parapatan we tong rebel-rebel teuing. Parapatan we geus. Nah ini nih, gue punya info yang sempat viral. Ada orang yang menyimpan uangnya di kantong plastik. Tapi uangnya itu dimakan oleh... Aduh sakitan kalau jelasin. Makan? Yang tadi itu. Iya udah disimpan kan dalam plastik itu tadi nih. Coba lihat videonya. Fotonya. Itu dimakan sama siapa? Jadi ini uang udah dikumpulin baik-baik gitu ya. Hah? Dimakan rayap bro. Ah serius? Dimakan rayap. Kayaknya... Emang rayap suka makan uangnya? Iya. Kan kertas juga. Enggak dia rayap tuh sebenarnya makannya kayu. Kayu kan? Cuman selalu. lauknya duit. Aku tahu aku tuh rayap cuma makan kayu. suka ada aja. Iya. Kayak lontong sama bakwan gitu loh. Enggak, lagi pula kertas kan juga dari tanaman kan. Iya. Iya sih, ada daur ulang bahan-bahannya ya. juga. Ada bahan daur ulang. Rayapnya gini rayapnya. Aduh. Habis makan cepean 4 nih katanya. Tapi aku penasaran Kenyang deh. gitu. Kalau gitu kita langsung aja orang yang tadi yang ngirim foto ya, kita telepon ya. Ya, boleh. Kita telepon, halo. Halo, ada dengan siapa sih? Namanya siapa? Putri ya? Halo, Halo, Putri. Kak Putri. Halo. Hai Put. Hai Bu. Ya, Kak Putri, mau nanya dong cerita. Gimana ceritain, boleh nggak? Kok bisa uangnya dimakan rayap? sebenarnya sih itu aku lupa sih kalau misalnya ada uang di lemari. Orang kaya, uang bisa lupa. Anda ekonomi kuat. Enggak. Jadi sebenarnya niatnya itu memang untuk dikasih ke almarhum nenek. Oke. Oh, baik sekali. Sampai Patah. kan memang beliau sebenarnya menolak buat nerima. Sampai akhirnya beliau yang simpan sendiri gitu Oke, kan. oke. Terus aku bilang ya udah kalau misalnya ini aku nabung di nenek aja. Terus sampai nabungnya banyak, nenek aku ngasih, ini udah banyak nih, nenek udah nggak mau pegang sendiri, kamu aja simpan gitu. Aku taruhlah di lemari lama aku. Kak Putri, mau nanya dong, berapa lama tuh uang disimpan Iya, di lemari dan jumlahnya berapa? Seingat aku ya, mungkin udah sekitar 2 tahunan lebih sih. Karena nenek aku juga udah meninggal 1 tahun yang lalu. Jumlahnya berapa? Kalau aku ngasih ke nenek tuh sekitar 3 jutaan.
Jadi aku seingat aku pas aku simpen di lemari itu jumlahnya sekitar 3 jutaan. Tapi pas kemarin aku temuin itu jumlahnya ternyata bertambah. Sudah ada 10 juta di lemari. Wow. Yang rusak Jadi rupanya bukannya diambil sama nenek aku itu uangnya. Disimpan. Tapi ditambah terus setiap bulannya. Yang rusak semuanya rusak. Dari total 10 juta yang bisa aku amankan itu 5,4 juta rupiah yang akhirnya aku foto di Twitter. Terus aku bawa ke Bank Indonesia sekitar 5.400.000 itu, kemudian Ditukar. Ditukar ya? ditukar, Bisa? tapi nggak semuanya. Oh. Jadi yang berhasil ditukar itu hanya sekitar 1.050.000 rupiah. Sisanya udah rusak parah gitu. Sisanya udah rusak parah. karena udah Jadi memang BI punya alat scannernya gitu. Jadi sudah Sebatas otomatis apa mereka gitu ya? bisa ngecek. Jadi uang ini layak nggak untuk ditukarkan gitu. Put, di rumah kamu masih banyak lemari-lemari lama nggak? Aku mau main ke rumah kamu deh. Takutnya ada duitnya. Gara-gara kejadian malam itu akhirnya lemarinya udah dibuang. Terus juga udah beres semuanya. Jadi udah nggak ada lemari tua lagi. Ya udah, lemari paruh baya ada nggak? Tapi sekarang kayak lemari-lemari sekarang udah nggak ada yang kayu banget asli gitu loh. Iya ya, udah kayunya. Iya. Ya udah, terima kasih Putri. Terima Ini kasih, pelajaran Put. buat teman-teman kali ya. Iya. Jangan menyimpan uang dalam waktu yang lama gitu ya. Dan pastikan tempatnya juga aman gitu ya. Iya. Thank you Putri. Iya. Thank you. Ih, keren ya si Putri teh. Nyimpan duit 10 juta, nggak inget. Iya. Enggak, dia Gua kasih. aja ya duit 50.000 kecuci. Aduh sayang. Ngeluarinnya hati-hati. Kok langsung dikeringin? Langsung dikeringin. Distrika. Seperti artefak. Pelan-pelan sekali. Ya ketinggalan, Jangan sampai robek. ketinggalan di kantong ya. Iya, ketinggalan di kantong, Bos. Cepet, gocap, Iya, kadang-kadang tuh. kadang-kadang. Tapi kalau zaman dulu itu juga unik-unik tahu nggak sih kalau misalnya kita menyimpan duit ya nggak? Kalau dulu sukanya nyimpan di mana nih? Kalau aku tuh kalau nyimpan duit tuh pasti biasanya itu kalau nggak di bawah kasur, di celengan tergantung nih. Tapi ada fotonya kita lihat langsung nih. Kita kalau nyimpan duit di celengan. Nah, ini celengan terkenal sekali. Celengan yang ayam. sebelah kanan, iya. Itu ayam ya? Kalau celengan gua mah udah bentuk nugget ya, udah bukan ayam. Aku bentuk ayam. Kenapa nugget? Kayak bentuk selanjutnya Iya, gitu, iya, udah ayam. Iya. Atau diselipin di sela-sela baju. Aku juga sering kayak gini. Terus Tapi sering- kadang-kadang aku lupa gitu kalau ada uang di situ. Bukan di sela baju. Oh, Bukan yang di baju ini, baju yang di dalam lemari. oke. Terus ya ada juga yang digulung-gulung di dalam sarung. Digulung dalam sarung gimana? Ada di Oh, sini iya, nih, tuh, nih di dalam. cara menyimpan. Oh, Berikut adalah tutorial menyimpan uang dalam sarung. coba contohkan. Sokin, Oke, sokin, taruh sokin. oke. Taruh gini, set, Iya. digulung. Bet. Supaya Supaya di dalam tuh, sarungnya gini. Iya, maksudnya sama kayak kantong gitu. Iya. Kan kalau sarungan Lu kantong. simpan 10 juta, segini sarung lu. Pecahannya 20.000 lagi. nah, ini selanjutnya ada gesper nih. Ada juga nyimpen di gesper. Gesper itu ikat pinggang kan ya? Iya. Bukan, dia ikat kangkung. Ya iya, ikat pinggang. Aku baru tahu ini. Nggak, di gesper di mana? Oh, di dalam Di situ ya? dalamnya. Takut dipalak dulu kalau waktu SMA nyimpen duit tuh harus hati-hati, takut dipalak. Dipalak sama siapa? Ya sama preman Sama dong. preman, Dita. Masa dipalak Pak Camat? Dipalak preman. Dia kan masih sekolah, masih udah dipalakin. Emang targetnya anak sekolah. Aku di sekolah nggak pernah dipalak-palakin soalnya. Biasanya cowok yang dipalakin. Oh, ya udahlah itu nasib jadi cowok. Kalau cewek emang nggak dipalak. Ya itu nasib jadi. Ada lagi di ujung baju yang dibolongin katanya. Ini Coba. tempat rahasia nih, Bos. Tempat rahasia. Ujung baju yang dibolongin. Tuh, di bawah situ. Oh, di situ. Oh, aku pernah kayak gini. Pernah? Pernah. Yang jadi jahitannya dibuka terus selip. Ya, dimasukin. Itu gara-gara apa ya? Kalau nenek-nenek biasanya nyimpennya di sini nih. Di mana, Sir? Di dalam. Oh. Gua rada canggung kalau minta duit sama nenek gua. Kenapa? Hah? Nek, minta duit buat jajan. Bentar ya. Wow. Kadang-kadang pas keluar, dolar Singapura. Ganti. Kayak Doraemon gitu gimana sih? Kantong ada segalanya. Yoi, teng-tong, Ini ada teng-tong. juga di bawah bantal dan kasur. Oh, di bawah Nah, kasur. bawa bantal sih aku jarang ya, tapi kalau kasur iya.
Jadi di sela-sela kasur gitu. Kalau sekarang kan kasur ada bagian 2 gitu, terus di sela-sela. Kalau sekarang di bawah bantal tuh lebih ke naruh HP ya? Iya. HP gitu. Iya, supaya nggak ketahuan Dan kan kalian. ngomongin kasur, kamu kan orang kaya. Orang kaya mana tahu. Kita kasih tahu, Sur. Kalau spray ujungnya harus diikat. Biar nggak kalau gerak nggak copot ya, Sur ya? Harus gini tuh, harus diikat gini nih. Terus biasanya di bawah kasur kita itu, pas diangkat, ada bungkus sabun biar wangi sabun. Oh ya? Iya. Aku nggak pernah kayak gitu. Tapi ini udah ada Twitter juga dari Sohib Malam yang udah masuk. Ini dari Priyogi Ginanjar nih. Dia misalnya dia menyimpan uangnya di mana nih? Halo, punya waktu. Hah? Punya waktu SD. Oh, punya waktu SD, nabung pakai bambu. Oh, baru sebulan nabung, malah bambunya dibikin kandang ayam sama bokap. Bokap bilang kurang bahan, nanggung dikit lagi, jadi pakai deh. Lah duitnya dikemanain? Kalau duitnya bagaimana tuh? Iya. Oh mungkin buat ini kali, buat jadi hordeng ayamnya. Ya. Biar nggak silo, bos. Ini ada Twitter selanjutnya nih. Zaman kuliah suka nyimpen duit logam di botol plastik bekas. Lumayan kalau lagi super bokeh bisa diambil buat beli makan yang murah atau naik bus. Dulu ada celengan plastik, bos. Jadi nggak dipecahin, dia tuh dikorek dari mulut tempat masukin duitnya. Suka dikorek pakai peniti, pakai kayu gitu. Oh, iya, Sampai iya, tempat betul. masukin duitnya udah lebar banget. Gue tahu. Nggak, ini nyokap gue pernah tuh, Sur, pakai celengan plastik. Ya. Taruh, terus gue suka ngambil ngorek-ngorek gitu pakai pisau tuh. Kamu pernah nggak kayak gitu? Enggak, karena kalau aku nyimpen duit, ya ada tempatnya khusus kotak gitu. Ngapain pakai celengan? Susah-susah nanti kalau butuh ngambil. Kotak Pakai gimana? kotak. Brankas, Iya, daripada kalian pakai celengan harus dikorek-korek, terus dibuka, dibelah, apalah itu ribet kan. Taruh kotak aja, ditutup, yang cantik, nggak kelihatan duitnya. Kalau butuh ya tinggal buka, ambil duit, ya kan? Oh. Gitu. Tapi Tapi kalau kalau kotak amal kan? Dosa lo. Dosa lu. Tapi ini juga ada nih ya. Dulu kalau nyimpan uang tuh siapa sih? Imam. Dulu kalau nyimpan uang suka diselipin di buku, abis itu lupa lama banget. Pas inget kalau nyimpan uang di situ seneng banget kayak nemu rezeki nomplok. Ini dari Imam nih, dia SMS di 08211167XXX. Oh. Balik, Diselipin di buku. lagi baca buku. 65 juta. Wah. Iya. Nanti kita akan bahas lagi yang kemarin masalah orang kaya nggak tahu. Gara-gara kaos yang mau dibisnisin itu. Itu bakal dibikin kaosnya nanti ya? Iya. Viral, Sur ya? Viral. Sedikit aja nggak banyak-banyak. Mau gue bikin kaosnya. Nih, Sur, bacain, Sur. Ini dari Instagram ya. Ada yang bilang orang kaya mah nggak pernah ngerasain sabun baru ditumpuk sama sabun lama biar nggak mubazir. Iya, sabun kecil ditempel di sabun yang lama. Buat apa? Jadi kayak digendong gitu loh Oh, sabunnya. yang satu warnanya ungu atau warna pink gitu? Iya, tuh kayak gitu tuh. Dita pernah nggak sabunnya kayak gitu? Aku pakai sabun cair. Dia mau Oh, pencet, pakai Sur. sabun cair. Oh. Tapi kalau udah mau habis dicampur air kan? Edisi. Nih. Pas dikecerotin kayak tempat cuci tangan rumah makan Padang. Udah cair. Nih ada juga nih dari Instagram, orang kaya mana tahu sepeda rasa knalpot racing pakai gelas minuman plastik diselipin di ban belakang. Aku juga kayak gitu. Lu Karena dulu mainan kalau kecil aku ya? mainan sepeda, terus teman-teman aku kayak, aku baru tahu ternyata dia nyelipin gelas plastik di belakang soalnya kayak gitu. Nih, ada PT-nya, coba kita lihat. Coba Nih, ada lihat videonya nih. nih. Suaranya kayak, 2 tak banget bos. Nih. Iya, dulu aku kecil suka banget kayak gini, seneng banget gitu. Mana? Tuh, tapi Wah. itu tiga, aku cuman satu aja cukup kok. Itu lebih keberat genjotnya ya? Iya, tepatnya seperti itu. Kasian. Biar berasa sepeda balap kan. Tuh, susah tuh genjotnya, ya kan? Iya, susah genjotnya. Iya. Lo kamu nggak pernah sih kalau boncengan berdiri di jalu terus teman kamu belok nggak bilang-bilang, pada ini. Iya. Membekas ya. Membekas ya. Garis-garis. Nanti kita akan bahas salah satu, abis ini kita akan bahas salah satu bintang tamu kuliner yang erat hubungannya sama hal mistis. Apa hubungannya kuliner dengan hal mistis? Aku juga nggak tahu, emang ada yang makanan berhantu? Mana ada makanan berhantu? Mana ada lontong kesurupan? Oh iya, maksud aku, ya gitulah tempatnya. Nggak mungkin ini kuliner yang nama-namanya disambung-sambungin sama nama hantu gitu. Iya, ada tuh yang namanya itu rawon-rawon. Rawon setan. ates. Iya. Iya. Ada juga. Iya. Es ngocok ada. Es pocong ada? Ada. Masa sih? Iya, oh iya. Di mana, Terus daerah ada, mana? iya, Gue lupa tuh. Banyak. Depok ada ya? Ada Depok. Ntar kita bahas. Jadi reuni keluarga loh. Nanti abis yang satu ini, abis ini nanti ya. Tetap di malam-malam.